Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bakria. Saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, semester 4. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang Auguste Comte. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, Auguste Comte lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Perancis, dan beliau wafat pada tanggal 5 September 1857 di Paris. Auguste Comte dinobatkan sebagai bapak sosiologi berkat dari teori dan pengetahuannya tentang rumpun ilmu sosiologi, sehingga ilmu sosiologi dapat terlepas dari rumpun ilmu filsafat. Comte merupakan seseorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya di usia dini, dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Pada tahun 1814, Comte menempuh pendidikan di sekolah bekas insinyur militer, namun sekolah tersebut beralih fungsi menjadi sekolah umum. Pada tahun 1816, Comte pindah ke sekolah barunya yang akhirnya beliau mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan ilmu jurnalistik. Di sela-sela waktunya, Comte juga menghabiskan waktunya untuk membaca buku filsafat dan sejarah. Dirinya sangat tertarik dengan para pemikiran beberapa tatanan dalam sejarah manusia. Di Perancis, Comte mendapatkan seorang teman, yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialis. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring dengan berjalannya waktu, Comte merasa berbeda tujuan, terlebih mengenai sudut pandang dan latar belakang ilmiah. Oleh karena itu, Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Saint-Simon. Pada tahun 1826, Comte mulai melakukan pengenalan ilmu sistem filsafat positif. Nah, bahkan pada tahun 1828 hingga 1829 dirinya berhasil mempublikasikan Filosofis Positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Filsafat Positif. Pada tahun 1832 hingga 1842, Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Setelah Comte tidak bekerja lagi, beliau menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan, dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Karya yang ditulis oleh Comte menekankan moralitas dan kemajuan moral sebagai pengetahuan dan upaya kemanusiaan, sekaligus memberikan penjelasan tentang pemerintahan dan organisasi politik yang diperlukan. Tulisannya kemudian diteliti dan disebarkan secara luas di Eropa. Banyak intelektual yang kemudian menerjemahkan dan mengumumkan karyanya. Menurut Comte, pengembangan pengetahuan manusia, baik secara perseorangan maupun secara keseluruhan, terbagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman teologis, metafisis, dan positif. Nah, yang pertama itu ada zaman teologis. Nah, zaman ini manusia percaya bahwa di belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa adikodrotis yang mengatur fungsi dan gerak gejala tersebut. Di sini, seseorang percaya bahwa mereka berada pada tingkatan yang lebih tinggi daripada makhluk-makhluk insan lainnya. Pada zaman teologis ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu animisme, politisme, dan monoteisme. Nah, yang kedua itu ada zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat yang khas adalah kekuatan yang tadinya bersifat adil kodrati diganti dengan kekuatan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Nah, yang terakhir itu ada zaman positif. Zaman ini merupakan zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini manusia membatasi diri dalam penyelidikannya pada fakta-fakta yang ada. Atas dasar observasi dan penggunaan rasionya, manusia berusaha menetapkan relasi
atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antara fakta. Sekian penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you. Bye-bye.